الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di sini kami akan membahas hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Semua itu memang ada proses, sebagaimana dijelaskan di dalam nas ayat-ayat Allah dan nas di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita akan betul-betul membahas secara panjang lebar terkait dengan proses kehidupan manusia, mulai awal sampai akhir, fase kehidupan di alam roh, menuju kehidupan di alam kandungan, di alam rahim, kemudian di alam dunia, kemudian di alam kubur, alam barzakh, sampai yang finishing terakhir adalah di kehidupan alam akhirat. Nah, ini yang nanti akan di sini menjadi penentu apakah kita selamat atau tidaknya. Nanti finishingnya adalah di kehidupan alam akhirat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kalau kita mengacu kepada satu ayat bahwa ini sering disampaikan oleh banyak ustadz ya, dan banyak para mubalik-mubalik ya, terutama terkait dengan apa sih tujuan hidup kita ini. Maka tentunya kita sudah paham ya, kita sebagai orang yang beriman dan berilmu, sering ngaji, maka tentunya kita tahu ya, tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan kita hidup adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa, taat, tunduk patuh kepada Allah, agar nantinya kita bisa bertemu dengan Allah. Itu tujuan hakikat Allah menciptakan kita. Maka benar yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Ad-Dariyat, surat yang ke-51 ayat yang 56, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, kita al-insan sebagai manusia, maka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi, beribadah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja. Tidak boleh kita menyembah selainnya atau menyekutukan Allah atau mencari tandingan-tandingan selain Allah Ta'ala dalam kita beribadah kepadanya. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SAW, ketika manusia sebelum dimunculkan, dihidupkan di dunia ini, maka tentunya prosesnya adalah mulai dari awal. Maka di manakah kehidupan kita Bapak Ibu? Kira-kira sebelum kita di dunia, tentunya kita masih menjadi apa? Ruh. Menjadi apa? Roh ya. Kalau orang Jawa kan roh. Ya ruh kayak itu. Maka persoalan masalah ruh ini memang persoalan yang sedikit sekali ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sendiri tidak banyak menyampaikan persoalan tentang urusan-urusan ruh atau arwah, karena memang itu hak prerogatifnya Allah. Masalah ilmu gaib, masalah ilmu yang memang itu ranahnya hanya Allah yang tahu dan mengerti, paham tentang bagaimana kondisi keadaan alam ruh, itu hanya Allah Ta'ala. Bahkan malaikat pun tidak banyak mereka diberitahu ya. Oleh karena itu sampai Allah sampaikan kepada Nabi di dalam surat Al-Isra ya, di dalam surat Al-Isra surat yang ke-17, maka Allah sampaikan ya, kalau tidak salah ayat yang ke-34 ya. Ayat yang ke-84 ya, kalau tidak 85. Nanti bisa dibuka ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh ya, tentang bagaimana seluk-beluk ruh, kehidupan arwah itu. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jawaban wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani atau orang-orang musyrik yang mereka ingin mengetes kamu tentang seluk-beluk keadaan kehidupan ruh, yaitu seperti apa? Apa ruh itu bentuknya padat atau cair, atau mungkin tidak bisa diraba, atau bagaimana? Atau roh kehidupan sebagaimana manusia di dunia ini, atau roh itu sebagaimana kehidupan jin atau kehidupan malaikat? Ternyata para jamaah, roh itu sendiri adalah sesuatu yang terpisah dari jasad. Ya,
baik itu roh yang ada di dalam malaikat, roh yang ada di dalam binatang, atau roh yang ada di dalam jin, atau roh yang ada di dalam manusia. Karena setiap yang bernyawa, setiap yang berjasad, yang bernyawa, itu pasti ada rohnya. Itu. Setiap yang bernyawa itu ada rohnya. Kalau tidak ada roh, dia tidak bisa hidup. Itu. Maka oleh karena itu, kamu jawab saja Muhammad kepada mereka, Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan bahwa urusan roh itu urusan Tuhanku. Tidaklah engkau dikasih pengetahuan ilmu tentang roh kecuali sedikit sekali. Qalil, sedikit Pak. Jadi kalau ada orang yang membahas persoalan-persoalan masalah roh, ya, maka ini harus mendatangkan dalil yang qat'i, yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini juga pernah dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab ya Ruh, ya. Bagaimana sedikit di situ dipaparkan, tidak banyak, tapi pada intinya roh itu memang kehidupan yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Nah, itu. Tapi memang roh itu ada. Nah, ini dibuktikan di dalam Al-Quran bahwa fase kehidupan pertama manusia itu memang di alam ruh. Bagaimana prosesnya? Begini, ketika Allah Ta'ala menciptakan mbah buyut kita Nabi Adam alaihissalam pertama kali terbuat dari tanah, setelah jadi sempurna, kemudian Allah tiupkan roh, gitu? Allah tiupkan roh, itu. Faida sawaitu nafakhtu fi min ruhi faqa'ul lahu sajidin. Dan ingatlah, ketika kami sempurnakan ciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka kami jadikan dia manusia setelah kami tiupkan roh di dalamnya, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Maka hendaknya mereka tunduk patuh dengan sujud kepadaku. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-29, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa Allah katakan di dalam ayat ini, Nabi Adam alaihissalam itu pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia yang pertama, dikasih roh sama Allah. Nah, itu roh. Nah, setelah itu baru kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam, diusap Pak, ya, dengan tangan Allah Ta'ala. Maka ketika diusap oleh Allah Ta'ala, punggungnya keluarlah roh yang cikal bakalnya menjadi anak keturunannya. Ya kita ini sampai kita Pak Bu. Jadi itu keluar itu dari punggung Nabi Adam alaihissalam. Ya keluar dari punggung Nabi Adam alaihissalam. Ya roh-roh itu keluar seluruh ya keturunannya. Mulai anak pertama Nabi Adam alaihissalam, Qabil, Habil dan yang lainnya, sampai umatnya Nabi Muhammad SAW yang terakhir hidup pada akhir zaman hari kiamat. Jadi kalau dihitung ya triliunan Pak ya, bahkan bisa lebih dari triliun. Nah itu keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam Bapak Ibu. Ya. Diusap keluar roh-roh itu Pak. Nah itu. Nah ketika roh itu setelah itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam satu tempat, keturunan dari Nabi Adam alaihissalam ini yang cikal bakalnya nanti kehidupan yang selanjutnya, maka pertanyaan Allah itu cuma satu Bapak Ibu. Pertanyaan Allah cuma satu aja. Apa? Alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Bukankah aku adalah sesembahan kalian? Rabb yang akan kalian sembah, yang kalian taati, yang kalian mengikuti segala perintah-perintahku dan juga menjauhi laranganku. Dan kalian tidak akan menyekutukanku. Apa jawaban Pak Bu? Semua roh dari keturunan Nabi Adam alaihissalam itu kompak semangat, kompak bareng jawabannya Bu. Qalu syahidina. Betul ya Allah, kami menyaksikan. Bala syahidina. Bala syahidina. Betul, kami menyaksikan bahwa engkau adalah sesembahan kami yang patut kami sembah, kami ibadahi, dan kami taati Pak. Bayangkan ya. Jadi mulai rohnya Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Qarun, Fir'aun, dan gembong-gembongnya orang-orang kafir dahulu, sampai sekarang, yang mereka membangkang, yang mereka tidak mau taat, yang mereka menyombongkan diri, yang mereka berpaling, tidak mau ibadah,
mulai ya zamannya Nabi Adam keturunannya sampai sekarang, maka mereka mengakui bahwa Allah adalah sesembahannya, Allah yang harus ditaati, yang diikutin. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa fitrah, Pak. Apa fitrah itu? Fitrah itu adalah ketentuan ketetapan Allah yang baku, yang tidak akan dirubah lagi, yang tidak ada perubahan di dalamnya. Karena apa? Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia kan secara fitrah, ya? Bersih, ya bersih. Ya, jadi tidak membawa dosa. Nanti akan kita kupas. Nah, maka terkait ini tujuan Allah itu memberikan persaksian kepada seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita termasuk Pak, dan seluruh manusia yang sudah mati atau yang masih hidup atau yang belum lahir di muka bumi ini, semuanya bersaksi, semuanya kompak menyatakan Allah adalah satu-satunya sesembahan yang ditaati dan diikuti dan disembah. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi nggak ada alasan mereka untuk tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Mereka secara fitrah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb di alam semesta ini, di muka bumi ini, yang ditaati, diikuti dan disembah. Meskipun yang terjadi nanti di alam dunia nanti berbeda Pak. Nanti kita kuas. Nah, maka para jamaah Ibu, apa sih tujuannya Allah memberikan persaksian kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam? Roh itu tadi, apa tujuannya Pak? Tujuannya supaya nanti pada hari kiamat mereka tidak punya alasan untuk menyangkal. Supaya nanti pada hari kiamat mereka tidak punya alasan untuk tidak mengerti, tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar. Jelas? Nah itu, ini sebagai hujah mubalaghah, hujah yang kuat Pak Bu. Makanya kenapa kok ternyata di dunia ini kok banyak mereka yang kebanyakan orang kafir, munafik, musyrik, tidak menyembah Allah, ateis, atau mengingkari perintah Allah. Nah, nanti akan kita kupas. Nah, maka inilah alasan Allah memberikan persaksian kepada seluruh para ruh tadi, keturunan Nabi Adam alaihissalam, sampai datang hari kiamat, umat manusia sampai datang hari kiamat, itu supaya tidak ada nanti alasan untuk menyangkal, membantah nanti pada hari kiamat. Makanya turun di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 172, surat yang ke-7. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu alaihim, ya, wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Nanti bisa dibuka Bapak Ibu. Ini Allah memberikan kesaksian di hadapan seluruh ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah melalui Nabi Adam alaihissalam yang diusap punggungnya keluar semuanya keturunannya. Allah katakan di dalam ayat ini. Ingat ketika Allah telah membuat perjanjian kepada keturunan Nabi Adam dan Allah membuat persaksian di hadapan mereka semuanya dengan mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, Rabbmu, sesembahan kamu? Semuanya menjawab betul ya Allah. Tujuan apa? Antaku yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, agar nanti pada hari kiamat mereka tidak menyangkal, punya alasan saya tidak tahu, sehingga saya lalai, saya tidak mengerti. Jelas apa nggih? Itu kehidupan kita yang sudah kita lalui di alam ruh. Alhamdulillah, kita di dunia ini ternyata masih bersaksi Pak. Kita masih berpegang teguh, kita masih mempertahankan iman kita masih memegang ucapan kita. Meskipun kita sudah melalui proses 3 fase kehidupan, ya, alam roh, alam kandungan, alam rahim, sampai kita sekarang di dunia ini. Ini semua karena pertolongan Allah. Ini karena semua atas hidayah Allah. Ini menunjukkan Allah sayang kepada kita. Kenapa? Kita diberi hidayah oleh Allah. Sehingga persaksian ketika kita masih di alam ruh, tetap kita pegang, kita masih menjadi orang muslim mukmin, Pak. Ya? Nah itu. Baik. Setelah proses dari alam ruh, maka fase yang kedua kehidupan kemana Pak Bu? Fase kehidupan yang kedua, kita proses melalui alam kandungan, yaitu rahim ibu kita. Maka caranya bagaimana?
caranya dibentuk dulu lah. Dibentuk, prosesnya beda dengan Nabi Adam, Pak Bu. Maka setelah Nabi Adam, prosesnya itu adalah melalui proses bertahap. Mulai apa? Sperma air mani yang bertemu dengan sel telur. Air mani laki-laki bertemu dengan air wanita. Ustadz, ini tabu. Enggak tabu. Ini Al-Quran yang berbicara. Allah katakan di dalam banyak ayat. Kalau kita mau buka di dalam Al-Quran, surat Al-Insan, surat yang ke-76, yang Allah katakan di dalam ayat yang kedua, ya. Apa kata Allah? Inna khalaqnal insan min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia, kata Allah, itu nutfah. Apa nutfah? Air sperma. Itu nutfah. Amsaj. Apa amsaj? Yang bercampur dengan sel telur. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi ahli tafsir, mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, ketika bercampurnya, bertemunya antara air laki-laki dengan air wanita, sperma dengan sel telur bertemu di dalam rahim seorang wanita, yang terjadi apa? Terjadi pembuahan, gitu betul? Sampai menjadi janin. Maka lebih komplitnya nanti Bapak Ibu buka bagaimana proses tahap demi tahap sampai kemudian jadi manusia yang sempurna, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Itu mulai air, Pak. Kemudian air itu kemudian jadilah kemudian segumpal daging jadi segumpal darah, segumpal daging kemudian tulang dibungkus dengan daging. Itu surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang 14. Ya, itu nanti dibuka. Itu lengkap, Pak. Semua khalaqna nutfatan, ya, alaqah. Kami ciptakan manusia dari nutfah, kemudian alaqah mudghah kemudian idoma. Nah, itu proses, Pak. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang, maaf ya, mengatakan ini sesuatu yang jorok, tapi tidak, ini bahasa Al-Quran. Ya, jangan kemudian berpikiran secara negatif thinking, berpikiran yang buruk. Enggak. Kita dikasih pengetahuan sama Allah biar tahu, biar melek, biar melihat Anda itu tercipta dari apa. Kok begitu sombongnya Anda? Kok Anda tidak mau ibadah kepada Anda itu tercipta dari apa? Ternyata dari sesuatu yang hina, betul Pak Bu? Dari sesuatu yang hina, gitu loh. Makanya baca Quran kita, Pak. Perbanyak kita pelajari Quran. Ciptakan mulai dari segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang belulang dibungkus lagi tulang dengan daging, sampai summa ansal khalqan akhar fatabaraku ahsanul khaliqin. Kami jadikan menjadi makhluk yang sempurna, Maha Suci Allah sebagai penciptaan. Coba, Masya Allah. Ini Al-Quran, Pak. Riset ilmu kedokteran, Pak, itu sudah telat. Ketika bagaimana menganalisa proses, ya, pembentukan embrio sampai jadi janin, ya, terbentuk manusia yang sempurna, diteliti sama dokter. Ya, ternyata Pak, setelah diteliti dengan dokter, mulai sperma itu bertemu dengan sel telur dalam satu tempat, ya, tempat yang kokoh itu namanya rahim, ya. Maka disitulah pembuahan dan sebagainya sampai kemudian betul-betul sempurna, sempurna. Jadilah manusia. Gitu betul? Nah itu ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran atau sains terkait dengan penelitian masalah seperti ini sudah telat. Ketika seorang ilmuwan, pakar-pakar dokter, ketika dia ini melihat di antara berbagai kitab-kitab yang paling sempurna, yang paling ada secara jelas gamblang di dalam Al-Quran. Makanya banyak para ilmuwan, para ahli kesehatan, ya, para dokter ini orang-orang barat yang mereka awalnya kafir masuk Islam. Ternyata di dalam Al-Quran sudah ada 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun yang telah lalu, sudah dijelaskan secara gamblang, Pak Bu. Terang benderang. Ini kitab yang benar ini. Kitabnya umat Islam Al-Quran. Banyak mereka berbondong-bondong masuk Islam, Pak Bu. Kenapa? Jelas. Ya. Makanya ini penting sekali, ya. Pentingnya kenapa? Agar kita ini tidak menjadi orang yang, ya,
orang yang lalai, lupa, kufur, tidak syukur. Kenapa? Pentingnya kita belajar di sini. Nah, ini fase kehidupan yang kedua di alam rahim. Jelas ya prosesnya? Nanti Bapak Ibu bisa baca secara detail, tuntas di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang kedua tiga, mulai ayat 12 sampai ayat 14. 3 ayat ini. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu fi qararin makin, dan sebagainya. Kami ciptakan manusia ini dari apa, Pak? Yaitu dari air. Kemudian dari air tadi kami tempatkan di tempat yang paling kokoh apa? Rahim, kata Allah. Ya, rahim itu tempat yang kokoh. Masya Allah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT, petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran terkait dengan fase kehidupan di alam rahim, di alam kandungan ini, maka Allah katakan juga di dalam surat Ar-Rum, ya. Surat Ar-Rum itu surat yang surat Az-Zumar, maaf. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 6. Surat 39 ayat 6, Pak Bu, ya. Apa kata Allah? Di pertengahan Allah katakan, yahlukum min butuni ummahatikum khalaqan ba'da khalqi fi dulumatin salas. Yahlukukum, Allah yang telah menciptakan kamu fi butuni ummatikum, di dalam perut ibumu. Di dalam perut ibumu. Khalqan ba'da khalqin fi dulumati salas. Khalqan ba'da khalqin fi dulumati salas. Allah menciptakan kita semua Bapak Ibu itu di dalam apa? Rahim ibu kita. Allah buat kita secara sempurna di rahim ibu kita, Pak Bu. Itu dari tahap ke tahap. Prosesnya, Pak. Khalqan ba'da khalqin. Itu maksudnya ada kejadian demi kejadian. Ibnu Katsir mengatakan dari waktu ke waktu, ya, kemudian bentuknya yang berbeda, warna yang berbeda, sampai menjadi manusia yang sempurna di dalam rahim ibu kita, Pak. Masya Allah, ya, dan subhanallah. Ini kekuasaan Allah. Dan fi dhulumati salas, dalam 3 kegelapan. Maka Ibnu Abbas menjelaskan 3 kegelapan ini adalah yang pertama pada perut, kemudian juga pada rahim atau pada plasenta. Nah, itu. Maka ini 3 kegelapan yang dimaksud oleh para ahli tafsir. Wallahu bishawab. Nah, jadi para jamaah Ibu, ini menunjukkan bahwa kejadian manusia tahap yang kedua, maka setelah dibuat bentuk, ya, yang betul-betul bagus, maka ditiupkanlah ruh. Ditiupkan apa? Ruh. Nah, di situ. Jadi kita ini, Pak Bu, di alam kandungan ini berapa bulan? 9 bulan. Ya, meskipun ada yang prematur 8 bulan lahir, ya, ada yang mundur juga 10 bulan. Itu kekuasaan Allah, ya. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang berkehendak untuk mengeluarkan kita. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita yang hadir di sini, Pak Bu, sampai kita sudah remaja, dewasa, tua ini, Pak Bu, sampai sudah beruban. Kira-kira kita ngamati diri kita ini, ya, coba digerayangi, ya. Digerayangi dewi. Kira-kira ada yang kurang membutuhkan, Pak Bu? Kira-kira ada yang kurang nggak? Dari ciptaan Allah ini, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ada yang kurang nggak? Ayo, katakan kalau kurang. Kurang Ustaz apa? Tangan saya kurang 1. Saya butuh tangan 6 gitu. Bahasa planet nanti, Pak. Nanti dikatakan yang aneh. Sempurna, Pak. Kenapa? Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, jasad yang sempurna. Gitu. Makanya jelas kata Allah, Pak. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan, Pak. Manusia itu paling sempurna, paling baik, paling bagus, Pak Bu. Coba jenengan ngocok, bandingkan dengan kode. Ganteng mundi. Ganteng kawede, Pak. Ya, maaf ya, saya tidak mengenyek, ya. Ya, coba kita, Pak ya, kita secara umum, kita ngaca, bercermin, kita bandingkan dengan monyet. Bagus mana, Pak? Bagus manusia. Itu binatang loh, ya.
pengen bandingkan dengan jin. Bagus mana? Bagus manusia. Ya, itu menurut mereka yang pernah kesurupan atau pernah melihat jin itu ya, melihat asli rupa jin itu ya, seperti apa? Ya, itu buruk rupanya Pak Jin. Karena mereka berbulu. Ya, mereka berbulu itu semuanya. Itu jin. Nah, itu. Dan bentuknya itu ya tidak sesempurna kita, nyeramkan, ada yang menakutkan dan sebagainya. Jadi bukan kok kuntilanak, pocong, sapi turutnya, bukan ya, jin Pak. Nah, itu sempurna, manusia paling sempurna Pak, takwim itu. Makanya kalau kita kembali kepada ayat Allah Ta'ala, Allah katakan di dalam Al-Quran surat An-Nahl 78 ya. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal basara wal afidah. Ya. La'allakum tashkurun, kata Allah. La'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibumu. Yang dimana ketika kamu di dalam perut ibumu, kamu tidak mengerti apa-apa. Gak bisa ngomong, gak bisa jerit-jerit. Ya, Pak, Bu, tokno aku, napa kata Pak? Ya. Dan ketika di dalam perut ibu kita, Bapak Ibu, kita semuanya, seluruh manusia, ini tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmu, cara bicara, cara berjalan, cara bergerak. Dikasih dulu tangan yang sempurna, dikasih dulu pendengaran yang sempurna, dikasih dulu penglihatan yang sempurna, sampai punya hati kita, ada hati. Nah, atau mungkin dikasih kita jantung. Nah, ini untuk memompa darah ini ya Pak. Ini intinya manusia di sini, jantung. Masya Allah, komplit Pak Bu. Coba organ apa yang tidak kita punya, ya? Semuanya ada, sel-selnya lengkap, ada miliaran sel kita untuk kita gerakkan. Nah itulah kesempurnaan ciptaan Allah Pak Bu. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung nilainya. Coba Bapak Ibu, siapa di antara kita yang rela menggadaikan mata kita dengan uang 10 miliar mau? Halo? Satu mata aja kita gadaikan, kita jual 10 M mau Pak Bu? Saya yakin nggak mau, kecuali harus kebacut Pak. Itu. Makanya kadang-kadang saya prihatin ketika ada orang menjual ginjalnya itu ya, demi uang. Memang dikasih ginjalnya 2 Pak. Ada untuk menyaring segala makanan itu. Tujuannya agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan pada organ-organ yang lain. Ya, kekurangan air, ginjal ya rusak. Tapi dijual. Ini orang-orang nggak bersyukur Pak. Nggak bersyukur kepada Allah. Itu. Kemudian merusak badannya dengan operasi plastik, mukanya dirubah. Yang lurus jadi miring, yang miring jadi lurus. Yang bopeng jadi delep, yang delep jadi nonjol gitu ya. Nah, itu yang pesek jadi bangir, yang bangir jadi pesek, yang sipit jadi blolok, blolok jadi sipit Pak. Yang keribu jadi lurus, yang lurus jadi keribu ya. Jadi pada dasarnya manusia itu pada hakikatnya kebanyakan kata Allah tidak bersyukur kepada Allah. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yungkiruna wa aktsaru mulka kafirun. Surat An-Nahl 83 surat 16. Mereka manusia melihat mengerti nikmat yang sudah Allah berikan, tapi pada akhirnya setelah dikasih nikmat kemudian diingkari nikmat itu Pak. Jadi lupa kepada Allah. Tinggalkan Allah. Ya. Setelah dia sukses, setelah dia baik, setelah dia apa yang dia inginkan itu tercapai, yang terjadi kadang-kadang manusia tadi kufur kepada Allah. Kebanyakan manusia Bapak Bu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandai berterima kasih. Naudzubillah min dzalik. Itu proses. Allah katakan faida sawaituhu wa nafakhtu fi ruhi faqaulau sajidin, sama ayatnya. Kemudian setelah kami ciptakan dengan sempurna manusia itu, kemudian kami utus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia, kemudian kami perintahkan supaya sujud kepada Allah. Nah, jadi intinya kita di alam kandungan saja sudah diperintahkan nanti suruh sujud. Tapi yang terjadi Bapak Bu, setelah manusia terlahir di dunia, fase ketiga ya, lah inilah
Ternyata manusia bermacam-macam, Pak. Allah katakan di dalam Al-Quran surat apa? Surat At-Taghabun, surat yang 64 ayat 2. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Allah telah menciptakan kamu, tapi di antara kamu ada yang kafir, ada yang beriman. Jelas, Pak Bu? Di antara manusia yang setelah Allah itu ciptakan dengan sempurna di alam kandungan dan di alam roh juga sudah bersaksi, ya. Tapi kok di dunia kok kufur, Pak? Kenapa? Kenapa, Pak Bu? Manusia ketika sudah hidup di dunia fase yang ketiga ini kok banyak yang kufur, kenapa? Tidak mau taat, tidak mau patuh, tidak mau ibadah, menyombongkan diri, berpaling, mendustakan ayat-ayat Allah, meninggalkan Allah, tidak butuh kepada Allah. Kenapa? Siapa itu penyebabnya yang pertama? Halo? Orang tua. That's right. Ya, betul. Yang menyebabkan manusia kufur di muka bumi ini yang pertama kali pengaruhnya dari kedua orang tuanya. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jabang bayi yang dilahirkan di muka bumi ini, dikeluarkan di dunia ini dalam kondisi fitrah. Apa fitrah, Pak Bu? Bersih, suci, tidak membawa dosa. Imam Ghazali mengatakan, sebagaimana kertas yang putih belum tercemari tinta, baik itu warna merah, hitam, kuning, hijau, dan sak piturute. Fa bawahu hawidanihi, ay nasranihi, ay majsanihi, au bajinganihi. Hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya yang dia lahirkan itu pada titipan Allah, kemudian anak itu dirubah, dibuat, dijadikan menjadi agama Yahudi, Nasrani, penyembah api, Majusi. Nasrani penyembah Yesus, Nabi Isa. Yahudi penyembah Uzair, dianggap sebagai anak Allah. Majusi penyembah dewa-dewa, terutama penyembah api. Atau menjadikan anak itu menjadi bajingan, Pak. Bajingan tengik lek ngarani onjo nggih. Apa maksudnya? Tidak pernah mengenal agama. Itu. Jadi pengaruh manusia jadi kufur di dunia ini yang pertama adalah pengaruh dari orang tuanya. Makanya Bapak Ibu kalau ada anak sampai dia dewasa besar kok tidak mengenal masjid, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, puasa, lan sak piturute, nggak usah khawatir. Sing disalahno aja anake sik, wong tuane kira-kira didik ora. Jadi anaknya itu bimbing, tidak mengarahkan anak-anak tadi yang diamanai sama Allah supaya taat kepada Allah atau tidak, atau sebaliknya. Anak itu menjadi orang yang baik, beriman, taat kepada Allah. Itu tergantung orang tuanya, Pak. Gini, betul. Nah itu. Makanya kalau ada anak itu kemudian maaf ya, mungkin nakal, suka miso, berani, nggak hormat kepada orang yang lebih tua, itu jangan disalahkan anak dulu. Coba lihat orang tuanya. Kemudian anak waktunya azan ya, tidak mau datang ke masjid, ke musola, tidak mau diajak ngaji. Lihat orang tuanya, sholat enggak, ngaji apa boten, gitu loh. Jadi anak soleh atau toleh, anak itu jadi baik atau anak itu jadi tidak baik, brengsek, itu orang tuanya dilihat. Ya. Jadi kalau orang tuanya itu, maaf ya Pak Bu, kadang-kadang kalau niki nggih prihatin gitu. Diamanai, dititipi sama Allah. Dulu nggak punya anak, minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Saya minta anak dong. Setelah dikasih anak, apa yang terjadi? Setelah dikasih sama Allah, anak laki-laki perempuan, sehat, cantik, tampan. Yang terjadi apa? Diajak masuk menjadi agama kufur. Agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, kebatinan Yahudi, lan sak piturute. Pokoknya diajak menjadi orang yang selain Islam lah. Nah, ini kan manggal kadang-kadang. Ya, kadang kita ini melihat Allah seperti apa marahnya kalau orang tua seperti itu ya. Bahkan yang lebih tragis lagi, orang tua tidak pernah mendidik anaknya
kepada pendidikan agama, tidak mengenalkan Al-Quran, tidak pernah mengenalkan sunnah-sunnah Nabi, adab-adab, akhlak yang baik gitu Pak. Nanti orang tua nanti akan ditanya sama Allah, ya jelas Pak Bu. Makanya nanti pada hari kiamat ketika anak itu diseret ke dalam neraka karena kufurnya dia, karena dosa maksiatnya dia, itu anak nanti juga menuntut, ya Allah saya menuntut orang tua saya agar juga dimasukkan ke dalam neraka bersama kami. Kenapa? Karena orang tua saya durhaka kepada diri saya. Kenapa? Semasa hidup dia melahirkan saya, tidak pernah mengarahkan diri saya untuk mengenal dirimu ya Allah. Tidak menyembah dirimu, tidak taat kepada engkau, ya, tidak sujud kepada engkau ya Allah, sehingga menyebabkan aku menjadi kufur kepadamu ya Allah. Seret orang tua ke dalam neraka. Jelas Bapak Ibu ya? Makanya sekali lagi saya sampaikan, kehidupan di dunia ini merupakan ujian. Ujian Pak Bu, jadi hati-hati, kita diuji sama Allah. Kadang hidup enak, kadang hidup nggak enak, kadang punya anak, kadang nggak punya anak, ya. Kadang juga kita menjadi orang yang baik, kadang-kadang kita mungkin terpelosok menjadi buruk, ya. Kita masih beriman, ya, maka hati-hati jangan sampai kita menjadi kufur. Ya, karena ujian hidup ini. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk, ya. Yang dimana Allah katakan di dalam surat Al-Mulk ini, surat yang ke-68 ayat yang kedua, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, kemudian Allah menciptakan kematian dan kehidupan, dan Allah akan menguji kalian siapa yang paling baik amalan kalian, perbuatan kalian di dunia. Makanya diuji Pak, ada perintah, larangan, haram, wajib, ya toh, halal, sunnah, bid'ah, syirik, tauhid, itu ujian. Nah, kita mau pilih yang mana Pak? Mau pilih jalan yang benar, lurus, atau jalan yang bengkok? Jalan siratal mustaqim atau jalan siratal syaitan? Jalannya Allah atau jalannya syaitan? Itu kata Allah, pilihan hidup kita. Allah tidak memaksakan. Jelas Bapak Bu? Kita sambung lagi, kita adzan dulu. Silakan. Jadi pada dasarnya fase kehidupan di dunia yang kita rasakan hari ini, Allah hadirkan kita di dunia itu untuk diuji. Ya, tidak ada yang tidak diuji, semuanya manusia diuji. Baik dia kafir, mukmin akan diuji. Akan tetapi ujian bagi orang-orang yang beriman, itu akan bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah, menambah pahala yang besar dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Adapun Allah berikan bala, Allah berikan ujian pada orang-orang kafir, ini sekedar kebaikan di dunia. Kalau dia di akhirat nanti tidak akan mendapatkan sedikit pun keselamatan, pertolongan, syafaat. Hanya kebaikan yang dilakukan orang kafir di dunia itu akan dibayar cash kontan di dunia. Jelas Bapak Ibu? Beda dengan orang yang beriman. Maka sekali lagi saya katakan, ketika fase kehidupan manusia di dunia ini itu bahwa Allah menciptakan kita sampai hadir di dunia ini. Setelah kita di dunia, ya Allah kasih pilihan dalam kehidupan kita. Allah tidak memaksakan kehendak. Silakan. Ente kafir, ente beriman, monggo. Kamu mau taat atau tidak taat, kamu kufur, kamu maksiat, silakan. Jelas Bapak Ibu? Itu pilihan kita pribadi. Pilihan kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat 29. Apa kata Allah? Wa qulil haq min rabbikum, faman sa'a fal yu'min, wa man sa'a fal yukfur. Ya, fal yakfur. Katakan Muhammad kepada umatmu bahwa kebenaran Al-Quran yang aku turunkan ini kepada dirimu Muhammad itu datangnya dari Tuhanmu. Siapapun yang mau menerima kebenaran Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, mengikuti petunjuknya, maka silahkan. Jadi kata sekolah ceramahnya itu Mbak Bu, di rumahnya nopo mboten monggo. Diikuti atau tidak silakan. Karena memang kita ini hanya menyampaikan, hanya menawarkan dagangan Gusti Allah, yaitu agama Islam. Mau diikuti atau tidak, mau diamalkan tidak, itu silakan. Ini pilihan hidup kita masing-masing, Pak. Sama.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mendakwakan Islam ini, mengajarkan Al-Quran dan sunnahnya, itu dikasih pilihan. Sampaikan kepada umatmu, faman sa'afa yu'min, waman sa'afa yakfur. Kalau dia mau mengikuti petunjukmu, Al-Quran yang kamu bawa, silahkan. Tapi sebaliknya, kalau mereka menolak, mereka membangkang, mereka berpaling, tidak mau taat, ya silakan Pak. Orang yang maksa, siapa sih maksa? Nggak boleh memaksa agama, nggak boleh ya. Nah itu pilihan. Jadi hari ini kalau kita lihat di sekeliling kita, Ustadz kok banyak orang yang tidak beriman, tidak taat, kenapa? Ya itu kan pilihan mereka, hidup mereka. Allah itu sudah menunjukkan hidayah Pak Bu, hidayah itu sudah ada, gitu betul. Tapi manusianya mau nggak berusaha, itulah. Kalau dia mau berusaha, pakai akal sehatnya, pakai hati nuraninya, pakai telinganya, pakai kedua matanya, cari kebenaran tadi Pak Bu, insya Allah akan Allah tuntun Pak Bu, ya betul. Allah mudahkan. Fasanuyasiruhu lil yusra, kami mudahkan dia menuju jalan yang dia kehendaki, yaitu surga. Mudahkan sama Allah Pak, karena pengen masuk surga. Gula ilmu, belajar, ngaji, sholat 5 waktu, kumpul dengan orang-orang yang soleh, yang berilmu, mudahkan sama Allah Pak. Tapi sebaliknya, fasannya sirulil usro, kalau dia pengen cari jalan yang jelek, jalan yang buruk, jalan yang sesat, ya kami berikan jalan yang dia kehendaki. Kami sesatkan dia, kami palingkan dari kebenaran, kami jauhkan dari hidayahku, kata Allah. Ini bisa dibuka di dalam surat apa Bu? Al-Lail. Itu. Jelas ya? Nah, maka terkait dengan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai manusia untuk memilih tujuan jalan hidup kita masing-masing. Mau jalan yang lurus, kita syukuri, kita ikutin. Mau jalan yang bengkok, kita tinggalkan atau kita berpaling, kita jauh dari Allah, ya monggo. Makanya di dalam surat Al-Insan tadi ya, surat 76 ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Sesungguhnya telah kutunjukkan jalan kepada manusia, meskipun ada manusia yang imma syakura, imma kafura. Ada yang syukur mengikuti jalan yang lurus, petunjuk Allah sesuai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ada mereka yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ada mereka yang berpaling. Ada mereka yang tidak mau hidupnya diatur oleh Allah. Ada yang betul nggak? Ada yang betul? Banyak. Ya. Persentase manusia itu kalau mau dikalkulasi, ya, dijumlah itu banyak yang kufur daripada yang syukur. Banyak yang tidak taat daripada yang taat. Banyak yang maksiat daripada yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan persoalan ya kehidupan di dunia ini, maka sudah jelas Allah sampaikan bahwa hidup ini adalah pilihan. Hidup ini ada pilihan. Nah, kalau pilihan maka terserah kita. Terserah manusia, Allah tidak memaksakan kehendak, okay? Tapi nanti semuanya akibat yang diperbuat oleh manusia ada balasan masing-masing. Maka fase kehidupan yang ketiga setelah kita di dunia, mencari jati diri kita, mencari jalan kehidupan kita, arahnya kemana, apakah mengikuti jalannya Allah, realnya Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim, atau mengikuti jalan-jalan setan itu Pak, yang bercabang-cabang itu ya. Nah itu terserah kehendak manusia masing-masing. Nanti semuanya akan diberikan balasan masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat waffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian, dan nanti pada hari kiamat akan disempurnakan semua amal perbuatan yang mereka lakukan. Faman zuzi'a 'anin nar wa dakhala jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang yang sukses hidupnya, beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya apa? Permainan belaka. Menggiurkan, Pak. Ya, orang-orang yang tergiur dengan dunia ini
akhirnya belesep loh. Wis terkotang-kating akhirnya, tersesat dari jalan yang benar. Kenapa? Karena sudah tergoda dengan dunia, lupa dengan tujuan hidupnya, Pak. Akhirnya hidupnya itu untuk apa? Main-main, hanya bersendoguro, hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jelas kita lihat, sudah tidak mau bekerja untuk dunia, apalagi bekerja untuk urusan akhirat. Ini manusia yang paling buruk, Pak. Kerja nyambut gawe mboten purun, apalagi ibadah dia mboten purun. Paling jelek ini, Pak. Lah saya nyambut gawe saya mungkin saya ketok Pak ya. Meskipun dia tetap menjadi orang yang kufur sombong. Tapi sudah nggak nyambut gawe, nggak mau ibadah. Wah, ini paling jelek, Pak. Paling jelek ini manusia. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah aku melihat manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk dalam pandanganku, fariqan fid dunya wa fariqan fil akhirah. Kalau dia nganggur, tidak mau bekerja untuk dunianya, apalagi dia tidak mau beramal untuk akhiratnya. Ini manusia yang paling jelek. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Ya? Nah itu. Bagaimana fase keempat? Masuk ke alam kubur. Setelah kita hidup sekarang Pak Bu, persiapan ya, siap-siap. Siap-siap tank, jadwal waktunya ya. Tetangga kita, saudara kita sudah meninggal dunia, keluarga kita, mungkin juga anak kita, orang tua kita sudah duluan, Pak. Kita tinggal menanti waktunya. Gitu betul? Hidup itu menanti apa? Kematian. Ya. Kenapa Pak dinamakan meninggal dunia? Meninggalkan dunia menuju kehidupan berikutnya, namanya alam barzakh, tempatnya kuburan, Pak. Jelas? Nah itu. Alamnya namanya alam barzakh, tempatnya kuburan. Turun surat At-Takasur 102 ayat yang 1 dan 2. Alhaakumut takasur, bermewah-mewah, bermegah-megah, pamer dengan kekayaan, menyombongkan diri dengan jabatan dan kedudukannya, kekuasaannya, nggak tahu, dia nggak merasa bahwa dirinya tidak akan mati sampai masuk ke kuburan. Jelas Bapak Ibu? Ini peringatan bagi orang-orang yang menyombongkan diri dengan harta, kekuasaan, jabatan, dan kedudukan. Silakan mereka di dunia ini menyombongkan diri, Pak. Pamer harta, pamer jabatannya, pamer kedudukannya, gitu. Enten tahu sih, wah itu jabatan saya, pangkat saya, harta saya, nggak tahu. Sebentar lagi dia mati, Pak. Masuk ke kuburan. Nah, itu. Kalau sudah mati ke kuburan, selesai urusannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah di alam barzakh cuma ada dua. Apa Pak Bu? Fitnah azab kubur dan juga ada nikmat kubur. Jelas ya? Orang kalau sudah masuk ke kuburan di alam barzakh cuma dua saja yang akan kita rasakan nanti Pak. Kalau tidak mendapat nikmat karena amal-amal soleh kita, ketaatan keimanan kita, kalau tidak sebaliknya hati-hati. Neraka menjadi lubang-lubang neraka nanti. Ya, jadi kuburan bisa menjadi apa? Lubang-lubang neraka. Kalau itu kita semasa hidup tidak pernah ibadah, tidak mau sholat, tidak mau ngaji dan yang lainnya. Nah ini, maka para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari sini Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 dan 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh, apa barzakh Pak Bu? Barzakh itu dinding pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, itu namanya barzakh. Jadi ketika orang-orang kafir datang kematian, mereka menyesal, ya Tuhanku, kembalikan saya di dunia, saya akan beribadah kepadamu sesaat saja, sebentar saja. Saya akan beramal solih. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Setelah kamu masuk ke dalam kuburan, maka di hadapan kamu ada dinding barzakh yang tidak bisa ditembus dengan apapun. Jelas Pak Bu? Jadi kata-kata barzakhun itu adalah yaitu dinding pembatas yang membatasi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu barzakh. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Jadi nanti kehidupan kita yang paling lama sebelum abadi di akhirat, yang paling lama itu di alam kubur, di alam barzakh Pak. Sekarang kita tanya Pak Bu,
Nabi kita ini di alam kubur sudah berapa tahun? Halo? 1400 tahun. Imam Syafi'i berapa tahun? 800 tahun. Mbah buyut kita sudah berapa tahun? 200 tahun. Tinggal kita nanti berapa tahun sampai datangnya hari kiamat. Tinggal nambah saja Pak Bu. Itu kehidupan yang lama di alam kubur Pak. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Maka Nabi mengatakan, aksiru dzikradil hadimil adzab ya'dil maut, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu apa? Kematian. Jelas Bapak Ibu? Ini yang keempat. Yang terakhir kemana? Setelah di alam kubur, di kehidupan akhirat. Selesai sudah kajian kita Pak. Mana dalilnya? Maka Allah katakan di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat yang ke-25. Qala fima tahyaun, ya. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Allah berfirman, kamu dihidupkan di dunia, kamu kemudian dimatikan di alam kubur, kamu akan dibangkitkan dari alam kubur nanti menuju kehidupan akhirat. Sampai kapan Pak Bu akhirat itu? Sampai saklawase. Jelas ya? Jadi tidak ada batasannya. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kehidupan akhirat, kehidupan yang paling tidak ada batasannya. Mulai kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita ditimbang amal kita, mendapatkan catatan kanan atau kiri, syafaat, melewati titian sirat jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, kemudian sampai ke telaga kemudian sampai ke surganya Allah Azza wa Jalla atau nerakanya Allah Ta'ala, naudzubillah min dzalik. Semua tergantung amal kehidupan kita semasa di dunia. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang kami sampaikan mulai bagaimana proses kehidupan kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita sekarang fase keberapa? Ketiga. Jadi tengah-tengah nih, ya ada 5 fase. Fase kehidupan di alam ruh sudah kita lalui, di alam rahim kandungan sudah kita lalui. Sekarang ini penentuan kita, seperti kita ini sedang menanam tanaman, apakah baik atau buruk, hasilnya nanti di alam kubur sampai di akhirat. Ya, setelah ini kita nanti persiapan meninggal dunia, masuk ke alam barzakh yang paling lama sampai kemudian hari kebangkitan, kemudian terakhir penentuan kita apakah masuk surga selama-lamanya, apakah masuk neraka selama-lamanya. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita semua yang dari sini dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat para jamaah Bapak Ibu pada penjelasan kajian pada malam hari ini. Semoga inilah yang kami sampaikan. Kalau ada kekurangan datangnya dari saya pribadi dan setan yang terkutuk. Kalau ada kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan kita ragu-ragu untuk menerimanya. Maka pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna